Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Iya, Baik. Alhamdulillah ya Pak. Terima kasih Pak sudah ada waktu untuk saya wawancara. Jadi begini Pak, dalam pengambilan keputusan Bapak sebagai kepala sekolah itu nanti akan yang saya tanyakan pertama yaitu bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika dan bujukan moral, Pak. Nah, kita sebagai kepala sekolah perlu mengetahui dan memahami bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan atau kasus yang timbul di sekolah itu banyak jenisnya. Itu mungkin ditimbulkan karena kasus kesiswaan, kemudian kasus kepegawaian dengan indisiplinernya. Yang ketiga mungkin dengan adanya kasus masalah keuangan dan sarana prasarana yang ada di sekolah. Berarti diidentifikasi dulu ya Pak, dari keuangan, kesiswaan sampai karyawannya Pak. Bagaimana Bapak menjalankan keputusan itu Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana kedua kepentingan sama-sama benar dan sama-sama mengandung kebajikan, Pak. Nah, dalam mengambil satu keputusan, saya tidak sendiri. Mungkin pertama dilakukan musyawarah dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Kalau kasusnya menyangkut intern di sekolah, kemudian bisa komunikasi dan konsultasi dengan pimpinan, yaitu Bapak Pengawas atau ke dinas, tergantung pada problema permasalahan yang dihadapi. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Dalam melakukan atau dalam melaksanakan penyelesaian kasus, yang pertama adalah kita harus tahu titik permasalahan dari kasus tersebut, dari apa sehingga hal-hal apa saja Pak yang selama ini menurut Bapak yang efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Nah, jelas yang paling efektif dan efisien di dalam pengambilan keputusan itu kita harus musyawarah saja. Musyawarah, ya. Jadi hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam kasus dilema etika Pak, tantangannya Pak? Tantangannya memang ada, walaupun pada intinya bisa diselesaikan. Yang paling besar tantangannya adalah hati nurani, walaupun bertentangan dengan aturan, tapi hati nurani. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu Pak untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini Pak? Ya, itu tergantung daripada jenis permasalahannya. Jika permasalahannya bisa ditunda atau dengan memerlukan suatu penelitian, itu mungkin mempunyai atau diperlukan adanya jadwal. Tetapi kalau permasalahannya itu urgen yang harus segera diselesaikan, ya seketika itu juga harus diambil keputusan. Relatif ya Pak? Tergantung situasinya ya Pak? Ya, baik Pak. Gitu Pak. Prosedur tadi juga pertama ada dengan cara musyawarah, yang kemudian dengan konsultasi ke pimpinan dan koordinasi dengan pihak-pihak luar yang ada kaitan dengan permasalahan tersebut. Terus Pak, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Banyak sekali ya. Dalam pengambilan suatu keputusan memang banyak yang memberikan jalan, yaitu yang pertama itu dari rekan kerja, rekan-rekan sekolah. Nah, itulah yang paling baik ya, karena tergantung daripada jenis permasalahannya. Kalau intern di sekolah ya yang memunculkan nama baik ya, maka selesaikanlah dengan rekan-rekan di sekolah. Seandainya tidak bisa diselesaikan, maka bisa kita konsultasi dengan pimpinan. Tetap komunikasi
konsultasi dan koordinasi yang Ya. dibutuhkan. Berarti koordinasi dengan berbagai pihak ya Pak. Iya. Ya. Untuk yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Nah, selama saya menjadi kepala sekolah, memang banyak sekali permasalahan yang ditimbulkan baik dari pribadi, kepegawaian, siswa ataupun keuangan. Nah, yang tetap yang terbaik dalam pengambil keputusan itu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu, mohon maaf mengganggu. Sebelumnya Bu, Ibu sudah berapa lama menjadi kepala sekolah Bu? Kurang lebih setahun setengah ya. Setahun setengah. Oh Sudah sudah. setahun setengah. Ya. Mana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral Bu? Ya, baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak ya. Ya. Yang selama ini tentang kasus dilema etika atau bujukan moral ya, tidak ada atau tidak melakukan identifikasi secara khusus. Namun saya di sini akan mempelajari dulu, kemudian menyimpulkan terhadap kasus yang terjadi. Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung unsur nilai-nilai kebajikannya Bu. Dalam pengambilan keputusan tersebut ya, dalam dilema tadi, Ya. masalah tadi yang muncul, terlebih dahulu mungkin di sini saya akan melakukan koordinasi atau musyawarah kepada pihak-pihak yang terkait. Prosedur atau langkah seperti apa yang Ibu lakukan selama ini, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah? Kalau langkah-langkah atau prosedur tidak memiliki prosedur yang baku ya, akan tetapi saya akan selalu mengusahakan kepada jalan musyawarah mufakat. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Supaya efektif dalam pengambilan keputusan, maka saya musyawarah lalu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan masalah. Setelah dilakukan pertimbangan yang matang, baru kemudian saya mengambil keputusan. Tentunya pada saat yang sama diperlukan cara berpikir yang jernih gitu ya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika atau bujukan moral Bu, tantangannya? Ya, namanya dalam mengambil keputusan itu kan tidak diputuskan sendiri ya, berdasarkan musyawarah. Tentunya di sana banyak pendapat. Itulah tantangannya. Ada yang menyangkal mungkin dari pihak yang diajak musyawarah misalnya, atau dari guru senior yang tidak sepaham dengan kita ya. Oh iya. Itu saja. Berarti ada saja ya Bu tantangan dalam setiap pengambilan saja keputusan. setiap Iya. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala Bu atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Bu? Kalau jadwal tertentu tidak ada ya, tapi saya lebih menyesuaikan dengan masalah yang sedang dihadapi. Atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan Bu selama pengambilan keputusan tersebut? Prosedur dalam pengambilan keputusan itu ya seperti tadi, diantaranya adalah diskusi dengan teman, dengan guru,
mungkin dengan kepala sekolah yang lebih senior dengan saya, ya sharing lah. Ya, lebih ke sharing ya Bu, berarti dalam Ibu pengambilan keputusan itu lebih banyak diskusi dulu ya Bu. Diskusi. Ya, terima kasih Bu. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor di mana selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral Bu? Faktor yang mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika dan bujukan moral adalah saya tidak bekerja sendiri mungkin ya. Kemudian selain itu saya juga perlu maksimalkan sumber daya yang ada untuk bersama-sama memikirkan keputusan untuk sebuah solusi. Di antara dilema etika dan bujukan moral itu pasti ada yang lebih dibutuhkan atau diutamakan dan dapat Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika Bu? Pembelajaran yang dapat dipetik dari keputusan dilema tadi yaitu bahwa dalam mengambil sebuah keputusan baik sebelum proses pengambilan dan sesudah pengambilan jadi harus sabar. Atas waktunya, mohon maaf sudah mengganggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama.